Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak Libra yang ada di Bekasi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Libra di kota Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 24 tahun yang menggantikan posisi orang tuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan, insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Kimacan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Kimacan akan berbagi doa-doa terbaiknya Kimacan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini media nipun Kimacan yang diberi energi terbaik oleh Kimacan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Kimacan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini Rek ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini, bermohon kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya.
doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa? Hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya. Dan juga saya mau beritahu di sini, ya, untuk di kolom komentar ini, ya, yang banyak ini, ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif di dalam tubuh, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Dan ini saatnya Ki Macan akan berbagi cerita Rogo Sukmo. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak Libra yang ada di Bekasi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Libra di kota Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 24 tahun yang menggantikan posisi orang tuanya, yang mana bapaknya saat ini sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. Iya, ini salah satu subscriber kita, ya. Sebenarnya bapaknya yang subscriber kita, ya. Oleh karena bapaknya sakit dan dirawat oleh di rumah sakit, ya, sudah hampir 1 bulan. 1 bulan. Yang mana sakit bapaknya ini adalah tumor yang ada di usus. Oh ya Allah. Pada saat bapaknya masuk di rumah sakit, jadi semua beban kehidupan ada di anak ini, ya. Satu pesannya bapaknya cuman hanya bilang, minta tolong lanjutkan like, komen, dan share-nya. Awalnya anak ini tidak suka dengan Pintu Misteri, apa sih? Oleh karena karena pesan dari bapaknya itu sering, jadi dia bantu like, komen, like, komen, like, komen. Akhirnya suka dengan Pintu Misteri, ya. Nah, terkadang pada saat jatahnya dia menjaga bapaknya mau dengar suaranya saja, terus bapak bilang like, comment. Sehingga pas pada saat dia 5-6 kali nonton Pintu Misteri, sehingga si Libra ini bilang, Pak, coba zodiak saya yang masuk, siapa tahu. Oh ya sudah, masukin. Masuk, akhirnya dimasukin. Nah, setelah itu takdir berkata lain. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo anak ini. Tapi sebelum saya Rogo Sukmo, saya masuk lebih dalam kehidupan sehari-hari. Bapaknya ini adalah Gojek online. Oh, Gojek. Menghidupin 3 orang anaknya. Oh, 3 anak. Satu yang si Libra ini umur 22 ya. 22-an. Ya, 22. Adiknya SMP. Dan adik yang terakhir SD. Semua butuh biaya. Ya, dan dia ini kuliah. Kuliah di Bekasi, ya. Dan semua kehidupan adalah bapaknya yang bekerja. Ya, saat dia masih hanya sehat. Ya, dia hanya fokus untuk kuliah dan adik-adiknya belajar. Nah, pada saat bapaknya masuk ke rumah sakit 1 bulan yang lalu, ya. 1 bulan yang lalu bapaknya masuk rumah sakit sehingga tidak bisa bekerja. Ekonomi mulai susah. Mau tidak mau dia harus mencari nafkah, membantikan bapaknya untuk Gojek. Ya. Dah, setelah itu
Harus semangat. Dia sudah like, comment, dan share. Dia coba like, comment, dan share. Anjir. Sehari saja terlewat. Anjir. Dia seperti kayak ada beban gitu. Beban wala. Awalnya tidak pernah sholat, sekarang udah pernah sholat. Wala, alhamdulillah. Ya, sudah berjalannya waktu, mulai terasa susahnya seperti apa. Dia tahu seperti apa. Ya. Pengorbanan bapaknya. Pengorbanan dulu, bapaknya. ya. Untungnya bapaknya ada BPJS. Alhamdulillah. Ya walaupun ada BPJS kan harus beli obat-obatan tebus yang niku, harus ya. ditebus. Yang nggak tercover BPJS ya, Rek, ya. Jadi gantian ini. Jadi jarak dari kontrakan ke rumah sakit itu agak jauh. Jadi ganti-gantian. Gantian sama ibunya. Walah, Ya, ibunya juga bingung mau masak apa. lagi. Sedangkan si anaknya ini harus biarkan bu, saya bekerja, ibu cari menjaga bapak. Menjaga bapak. Jadi pulang kuliah dia langsung gojek. Pulang kuliah gojek. Tapi ya itu tadi ya, pendapatan gojek belum bisa menutupin mengcover semuanya. Dan akhirnya saya rogo sukmo. Ya, pada saat saya rogo sukmo, ya nggak tahu dia mau ngikutin jejak siapa ini, ya tiba-tiba dia kepengen tidur di musola. Ya, rasa capek sekali tidur di musola. Minta izin dengan orang Pengurus sebelah, ya. masjidnya. Mau tidur sebentar, mau sekalian sholat subuh nanti. Kamu orang mana? Orang sana. Wah, jauh dong, kata dia. Jauh. Iya. Saya mencari penumpang. Pak. Ya tidur. Dia tidur. Akhirnya saya rogo semua. Ya. Hati pikirannya tuh kacau sekali. Hati pikiran kacau. Orang tua sakit, ya. Sedangkan adik harus tetap sekolah. Sedangkan biaya kuliah udah di depan mata. Kacau. Oh, jadi dia tahu begini ya. Ternyata pikiran Orang tua, terutama untuk bapak ya. untuk anaknya. Itu dia rasakan. Dan dia tidur bermodalkan hanya karpet ya. Karpet dan jaketnya untuk tidur. bantal. Itulah saya rogo sukmo. Ya. Pada saat saya rogo sukmo, iya, mimpinya masih mimpi biasa ya, mimpi hiasan mimpi lah. Tapi akhirnya hiasan mimpi tersebut saya alihkan ke mimpi rogo sukmo, yang mana saya mimpikan pada saat dia pulang ke rumah, ternyata rumah sudah ramai. Rumah udah rame, dia bingung ada apa nih Pak? Bapakmu meninggal dalam pada saat itu. Di mimpi Ya. Dia tidak standar lagi tuh, motor jatuh deh Pak. Pak, bangun Pak. Aku belum siap Pak. Nah, dari situlah saya masukkan dimensi itu, mimpi rogo sukmo. Dan benar-benar dia jatuh dan dia berpikir, ya Allah, apakah saya kuat untuk bisa menafkahi orang tua dan adik-adik saya? Dari situ dia teriak sekencang-kencang karena belum siap untuk ditinggalkan bapaknya. Dari situlah saya masuk, saya bilang, sebelum ini terjadi, ya bekerja keraslah, ya hilangkan berteman dengan duniawi dengan teman-teman yang tidak ada fungsinya. Ya, suatu saat kalau ini terjadi, apakah kau siap? Saya tidak siap, Kimacan, saya tidak siap, saya belum bisa. Karena saya belum bekerja yang tepat dan yang tetap. Ya. Ya, setelah itu bapaknya dibawa ke pakai tandu ke kuburan, disitulah pecah emosinya. Sampai di tubuhnya yang tidur itu dia teriak, Bapak. Dan dari situ saya bilang, mulai saat ini, sebelum ini terjadi, putarlah di otakmu bagaimana caranya. Tapi bagaimana Kimacan, saya makan saja cukup untuk adik-adik saya. Saya kadang-kadang tidak makan. Kadang-kadang saya makan mie saja. Yang penting adik-adik dan ibu saya bisa makan. Ya. Datanglah ke salah satu orang tua temanmu, ceritakan semuanya, dan mintalah bantuan untuk kamu buka usaha. Usaha apa Kimacan? Saya tidak ada bisa apa-apa. Ambil di plastik hitam itu, bukalah plastik hitam itu. Itulah takdir dari kesuksesan. Dia buka, ini jagung Kimacan.
mau diapakan jagung ini? Berkreasilah, berkreasilah. Masih banyak rekomendasi. jagung gitu Akhirnya saya tidak lama di sini. Kau anak laki-laki satu-satunya yang akan meneruskan perjuangan bapakmu. Baik Ki Macan. Dan saya bilang, jadilah anak laki-laki yang tangguh. Ya, suruh istirahat bapakmu nanti. Baik Ki Macan. Pas saya pulang, dia lari lagi mengejar saya. Bilang saya. Dari situ dia terbangun, dibangunkan oleh jam yang ada di musola. Ya, dia terbangun, dia sampai istighfar berkali-kali. Bayang-bayang bapaknya meninggal itu membuat dia takut itu akan terjadi. Ya, dan akhirnya ya saya bilang situ pas pada saat dia sholat subuh, dia bermohon kepada Tuhan, ya Allah, hilangkan semua yang jelek-jelek di pikiranku. Dan saya bilang di situ pas pada saat dia berdoa memejamkan mata, saya bilang, apabila kamu sukses di jagung itu, maka takdir akan berubah. Akhirnya dia datang ke rumah sakit bapaknya, ditunggu sampai siang kalau nggak salah, gantian siang. Ya, habis-habisnya dia menangis, dia pegang kaki bapaknya. Kenapa kamu? Kenapa? Akhirnya setelah dia cerita segala macam, saya nggak tahu ya Pak ya, apa ini logo supong atau hanya hiasan itu saja. Saya didatang oleh Ki Macan cerita, dan akhirnya ya apapun terjadi ya kamu harus bisa kuat nanti. Ya, cobalah kamu datang ke temanmu, siapa ya Pak ya, tidak ada ide. Ya. Siapa orang tua? Ternyata ada teman SMA-nya dia di Bekasi. Untuk bilang, kamu ditanya mama nih, teman satu bangku. Katanya sudah lama nggak main-main. Mainlah di sini. Mama lagi ada masak-masak. Oh iya. Dia nanya bapaknya. Oh bapak orang tuamu di rumah sakit. Oh iya. Ini nanti abis pulang kuliah saya langsung sana. Salam buat mama. Tidak pernah dibayangin dia. Tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba setelah itu bapak, dia takut sekali bapaknya meninggal. Ya setelah itu orang tuanya datang, dia pulang mandi, dia kuliah, terus dia sore ke tempat temannya SMA. Dan kagetlah orang tuanya, kenapa? Tadi ya awalnya bawa makanan, terus nanya orang tuanya kemana. Dan sudah 1 bulan Bu, karena ada tumor khusus. Oh iya. Lalu siapa yang menghidupimu? Saya Bu. Sambil kuliah kamu? Iya. Terus apa? Gojek. Seperti itu. Dan akhirnya, wah emang cukup untuk keluarga kamu. Ya, dicukup-cukupin Bu. Bukalah usaha kamu. Nah, dari situ. Ibunya buat apa? Bukalah usaha. Iya, bukalah usaha. Aduh Bu, apa yang harus jadi modal untuk usaha? Ibu pinjamin. Ibu pinjamin, nanti kamu ganti setiap bulan semampu kamu. Jangan lo Bu. Terus temannya bilang, ambillah, mama membantu itu. Nah, apa yang ide kamu untuk berjualan? Jagung Bu. Ternyata jagung seperti yang dipotel-potel itu Mas Jawi. Jagung serutan protelan atau ya, potel-potel, pakai susu, pakai apa namanya, keju. Ya, nah, itu dia. Ya, dibantulah sama teman SMA-nya ini. Dicariin lapak yang bongkar pasang. Ya, tapi pertama dia buka lapak itu di depan kampus. Rumah sakit itu. Rumah sakit. Ya, izin dapat, tapi harus bongkar pasang. Setelah itu dia kok 2 kali kerjanya. Dibongkar pasang, habis itu di tempat toko toko rame tempat di depannya. di jalan rame. Jadi 1 hari 2 kali. 2 kali jualan. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah untuk anak ini si Libra. Ya, ditemani dengan teman lamanya ini, padahal udah lama gak ketemu. SMA. Ya, teman lamanya kuliah. Tapi kuliah yang bagus. Dia kuliahnya yang biasa kayak politeknik. Temannya sekiranya sudah mental bisa berdiri, dia lepas. Dan temannya bilang untuk saya tidak bisa tiap hari nungguin di sini. Tapi saya sudah videoin mama senang melihat usaha murah. Alhamdulillah.
Rame, dia beli kapan nih Mas Jawir? Kapan, serutan. Meja itu meja beli online Shopee yang dibuka lipat-lipat. Lipatan meja lipat. Dan dia sudah dapat uang. Dia kasih orang tuanya terus. Sisain buat modal, sisain buat tabung, sisa buat makan. Walah, cobalah bisa memanage Dia dengan menceritakan ke ibunya itu kurang lebih sudah 5 hari. Tidurnya kurang. baik. Lagi ya memang gitu Tidur ya. kurang. Tapi ya itu tadi sih yang selalu saya bilang. Setiap dia buka itu, dia mendengar orang sukses Tidak tidak santai, orang santai tidak Tidak sukses. sukses. Itu yang membuat dia selalu semangat. Relax. Dan pada saat dia memberikan ke ibunya, Bu, ini buat belanja, ini buat adik-adik, ini buat kontrakan. Ini uang dari mana? Ibu tidak mau kamu mengemis. Akhirnya di 4 hari udah cerita ini video. Saya buat jualan, Bu. Saya dapat modal dari mana? Dari temannya SMA itu. Dan dia ceritakan ke bapaknya, Pak, doain ya Pak ya, supaya saya bisa menghasilkan uang terus dan Bapak bisa istirahat. Ya, dan dia bilang, Bapak nggak boleh sakit terus, Bapak harus pulang. Biar saya yang bergerak di sini. Pagi dia sampai siang dia kuliah 3-4 jam aja kok. Cuma 3 Di Politeknik itu. Oke. Terus lanjut ke pasar. Pasar. Dia jualan dari jam 7 sampai jam 11. Ya. Lanjut Gojek. Gojek. Tidur 3-4 jam. 3-4 jam. Saat ini mungkin dia sedangkan menonton pada saat dia sedang istirahatnya. Dan mudah-mudahan dengan video ini bapaknya bisa melihat juga inilah hasil kerja keras dari anak Pak. ya, yang mana buah tidak jatuh dari pohonnya. Seorang bapak yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya maka akan melahirkan seorang anak yang bertanggung jawab untuk keluarga-keluarganya. Ya, dan untuk Libra, semangat, masih jauh perjalananmu. Ingat, jangan pernah kamu membohongi atau menipu orang yang sudah baik padamu. Betul. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Ya, karena mereka adalah digerakkan hatinya untuk membantu kamu. Betul. Ya, dan jaga bapakmu. Alhamdulillah bapaknya sudah pulang. Sudah di rumah. Kadang-kadang bapak dan adik-adiknya membantu untuk membuka. Motelin jagung itu direbus dulu. Direbus dulu kayak ya. Dan sudah beli payung untuk biar gak kepanasan. Sama lampu portable. Waduh, Ya. harus terang tempat usaha. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita Libra, umur tidak masalah. Asalkan niat yang besar. Niat. Ya, jangan sampai menunggu peristiwa yang buruk baru kalian bergerak. Ya, jadilah seperti saudara-saudara kita ini Libra. Umur masih muda, masih kuliah, tapi tanggung jawabnya besar untuk keluarganya, yang mana dia menggantikan posisi bapaknya. Sangat bangga sekali orang tua mempunyai anak yang bertanggung jawab seperti ini. Libra, ya, ingat tabung susahnya kamu seperti apa. Betul. Ya, dan jangan lupa silaturahmi dengan orang yang sudah baik padamu. Gitu ya Ki ya, Masya Allah tabarakallah. Ini tadi ya sebuah perjuangan ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bagaimana seorang bapak yang berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan berjuang dengan cara yang halal gitu ya Ki ya, akhirnya melahirkan anak yang mau berjuang dengan cara yang halal juga ya. Beda dengan orang yang tukang korupsi sana ya. Dia yang dilahirin anak-anak yang bandung, anak-anak yang nakal ya. Walaupun dia hidupnya mewah, tapi dia suka korupsi ya, tidak akan ada kedamaian untuk mereka ya. Untuk si Libra, semangatlah selalu. Memang benar, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Jadi semangatlah berjuang. Awalnya tidak suka, apa sih ini? Ngoten ya Ki ya, dikiranya bohong-bohongan kali ya Ki ya. Apa sih ini? Karena Sirik-sirik udah nonton 2-3 kali dan dipaksa bapaknya untuk Like, ayo comment. komen, gantiin bapak nggak bisa pusing kalau ngetik. Dan akhirnya malah mendapatkan petunjuk semuanya karena ridho Tuhan yang Maha Esa Ki ya. Perbaiki ibadahmu, maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Jadi
nangis, hati Mas malah nangis. Jadi apabila kalian dinasihatin oleh orang lain ya, apalagi saya gitu ya, menasihatin ya, kalau mau dengar silakan, kalau tidak dengar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi apabila dinasihatin oleh manusia kalian tidak mau mendengar, maka kalian akan dinasihatin dengan peristiwa-peristiwa yang merubah hidupmu semakin jauh lebih buruk. Jangan sampai dinasihatin dengan jatuh tersungkur tidak bisa bangun. Ya. Terima kasih. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir rezeki mengalir deras di akhir Juni 2025. Ya, sebelum saya menerawang, saya ingin menggunakan parfum energi Sang Jagat. Ya, parfum Sang Jagat ini bagus sekali loh. Ya, untuk membersihkan kekhawatiran, pikiran-pikiran yang sembraut di pikiran kalian, ya energi-energi negatif karena orang-orang terdekat ini bagus nih. Ya, mengembalikan karakter baik, ya, menenangkan hati dan pikiran. Betul, kalau Mas Jawir nambah parfum energi bulan purnama. Doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Banyu mustika ya untuk aura wajah. Ini bagus, cocok sekali untuk orang-orang yang kurang percaya diri, wajahnya terlihat kusam atau gelap. Banyu mustika aura wajah ada tetesan mustika ibu kanjeng ratu segoro gitu. Kita akan lihat ada beberapa bulan lahir yang akan mendapatkan Rezeki mengalir rezeki deras. mengalir deras di akhir Juni di tahun 2025. Emergensi ya, ini bulan lahir yang pikirannya kacau balau ya, tekanan ekonomi, Betul, ya, bahkan hampir putus asa. Sudah melakukan usaha apapun tidak berhasil juga ya, berdoa sudah, usaha ikhtiar sudah, tapi kok belum ada hasil ya. Emergensi ini pikiran sedang kalut nih. Sedang kalut ya, sudah tidak ada gambaran untuk langkah ke depan seperti apa, sudah mentok. Angka yang keluar dari kartu oracle ini ada 5. Jadi saya pastikan ada 5 bulan lahir rezekinya akan mengalir deras di akhir bulan Juni. Alhamdulillah, ini ada 5 bulan lahir yang dilihat sama Kimacan nih kira ya. Tapi dengan kondisi si bulan lahir ini lagi semrawut, sudah berjuang berusaha belum ada hasil. Kira-kira bulan apa wae ya? Bulan lahir Maret. Oh, Maret. Bulan lahir Januari. Januari nomor kali. Bulan lahir Februari. Bulan lahir Agustus. Kurang satu yang terakhir. Bulan lahir September. Waduh. Ya, 5 bulan lahir ini ya dikelilingin energi air dalam tubuhnya, yang mana energi air ini mampu membuat hati dan pikirannya kembali tenang, yakin dan percaya rezeki yang Tuhan berikan kepadanya tepat pada waktu yang sedang dibutuhkan. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya orang-orang yang 5 bulan lahir ini ya, sebenarnya kalian tuh dijaga, dirawat, dipelihara oleh alam semesta karena kalian mempunyai tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, yakin dan percaya rezeki itu akan datang. Ya, itu tadi yang saya bilang, 5 bulan lahir ini memang benar-benar di tingkat keterpurukan ya, pekerjaan, perekonomian, bahkan usahanya pun sepi-sepinya. Tapi dibalik ini semua, Tuhan sedang membuka pancuran air rezekimu sendiri ya, yang mana mereka sedang menunggu dan menanti hal baik dalam waktu dekat. Kita lihat waktu yang tepat untuk mengalir deras rezeki. Bagaimana Tuhan dan alam semesta memberikan rezeki sederas-derasnya di akhir bulan Juni. Ya. Di sini nakoda. Ya. Ini mungkin kalian di posisi bulan 5 bulan lahir ini salah satunya ya. Di posisi ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga ya. Yang mana bingung gimana mau masak, gimana mau bayar ini itu apabila uangnya yang tidak bisa diputar tuh nggak ada pemasukan, bingung ya, apa yang mau diputar ya. Tapi jangan khawatir,
nakoda rumah tanggamu akan kembali normal. Karena pundi-pundi uang di akhir bulan Juni ini akan mulai mengalir deras di dalam rumah tanggamu. Alhamdulillah ya, memang ya kalau nggak ada Idul Fitri ya bingung Ya, ya. apa? Tapi ini akan ada nih di akhir bulan Juni. Ini September ini si Libra ini kan juga September Oktober bulan lahir ya. Ini nggak tahu nih di bulan September atau yang di Oktobernya Di sama Libra. Oktober. Oh, dia yang di Oktobernya Gigi ya. Bernapas, lebatnya hutan, artinya bernapas. Akhirnya sesak di dada, tekanan di pikiran, ya, panik, was-was, ketakutan, cemas, ya. Akhirnya di akhir bulan Juni nanti kalian bisa bernapas. Semua permasalahan satu persatu sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Ya, satu persatu masalah perekonomian, masalah keuangan, orang-orang menagih sana sini, akhirnya bisa terselesaikan. Aduh. Tapi tolong pada saat kalian sudah dinaikkan lagi perekonomiannya, jangan gelap mata karena uang bisa membuka, uang bisa merubah ya karakter kalian, nada bicara kalian, bahkan uang menunjukkan sifat asli kalian seperti apa. Jadi kalau menurut saya ada uang tidak ada uang ya posisinya seperti itu saja. Betul ya. Nggak usah aneh-aneh, no duit ya simpen tampung. Nah, yang kemarin kalian sibuk bekerja, tapi kok sudah gajian Habis-habis aja. belum sampai 1 bulan sudah habis. Ya, itu ada yang salah dalam kalian. Nah, sengaja Tuhan turunkan ini susah-susahnya dulu. Ya, sehingga pada saat kalian mendapatkan rezeki besar nanti, ini kan rezeki besar nih. Betul. Seorang laki-laki memegang koin besar. Ya, kalian akan merasakan diberikan lagi nikmat sayang oleh Tuhan. Jadi apabila kalian dapat uang, kalian akan sayang menghemat ya. menghemat karena pada saat saya susah nggak ada orang bantu satupun. Nah, nikmat itulah yang harus kita syukuri. Ya, karena banyak orang-orang kaya di luar sana, mereka banyak uangnya, ya, tapi rasa nikmat yang Tuhan berikan sudah dicabut oleh Tuhan. Jadi apabila dia banyak uang, dia tidak ada merasakan nikmatnya, tapi kalian masih diberikan nikmat. Betul. Nanti untuk yang bekerja di suatu tempat yang habis gajian terus lewat aja, terus capek kerja lagi gitu loh. Nanti akan kalian jauh lebih berpikir karena di akhir bulan Juni ini kalian akan mendapatkan omset besar dalam pekerjaan kalian. Banyak sekali orang-orang customer, bahkan bosmu, bahkan leadermu memberikan uang lebih, bahkan bosmu memberikan uang lebih karena kinerjamu bagus ya, sehingga kamu bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Nah gitu ya Ki ya. Ini ada juga yang saya lihat ya, bosnya malah memikirkan kalian dipanggil tiba-tiba kalian bilang ada masalah. Nih, tidak semua bos peduli untuk membayar hutang-hutangmu. Tapi bos ini membayar hutang-hutangmu berarti peduli, bukan berarti bodoh. Biar apa? Supaya kamu fokus bekerja. Jadi apabila sudah mendapatkan bos seperti itu, dijaga. Coba khianati. Jangan kau hianati. Sekali kamu mengkhianati seperti itu, ya, kau sedang menutup kesuksesanmu sendiri. Jangan dikira bahwa majikan atau bosmu jadi orang bodoh gitu ya Ki. Akhirnya kau ngakal-ngakalin, nggak boleh kayak gitu. Ya, pelangi. Banyak harapan-harapan yang akan kamu dapatkan di akhir bulan Juni. Ya, ini untuk yang pekerja freelance ya. Di akhir bulan Juni sudah mulai banyak jasamu terpakai. Tapi ingat ya, pada saat kalian mendapatkan job satu zaman dahulu ya, kalian konsisten, kalian perfect ya. Tiba-tiba udah banyak job kalian asal-asalan, itu salah. Tuh, Tuhan nggak suka kayak gitu. Terus jangan serakah. Kalau kalian tidak sanggup 1 hari, 5, 2 atau 3 ya, jangan menghilangkan kualitasmu demi keserakahanmu. Betul. Ya, wah saya nggak bisa Kimacan, saya cuma 1 atau 2 untuk semaksimal mungkin. Ya udah segitu. Jangan sampai kalian ambil karena banyak job, kalian ambil akhirnya kualitas jelek. Itu hati-hati. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus bisa mengukur kemampuan juga untuk bisa memberikan yang terbaik ya Ki. Ya. Kalau enggak jadi keserakahan. Nah, yang wirausaha juga yang kemarin sudah gedebuk ya, banting tulang, harapan,
pinjaman sana sini untuk bisa memutarkan lagi Untuk modal usaha. untuk usaha ya, sampai di titik jatuh kali saya mas gitu ya. Tapi akhirnya di balik usahamu, di balik kerja kerasmu, inilah waktunya Tuhan bukakan bendungan dari air yang selama ini tersumbat. Di akhir bulan Juni usahamu akan ramai kembali. Dan pertahankan kualitas, pertahankan ramah tamah, pertahankan attitude yang baik ke customer, dan pertahankan dengan sifat jujur. Ingat ya, di Indonesia ini banyak sekali orang-orang pintar, lulusan S1, 2, 3, pintar, ahli sana sini, tapi mereka kurang jujur. Jadilah salah satunya. Jadilah orang jujur, karena menjadi jujur itu pilihan, tidak berdasarkan kamu S1, S2 atau S3. Jujur selalu kan. Ya, 2 gunung es batu. Ya. Yang kemarin uang tabungan kamu, harta kamu habis untuk orang tua, bahkan untuk keluarga, ya. Dan kalian lagi susah-susahnya karena Lagi terkena hutang, ya. Rezeki orang tua, rezeki orang yang rezeki kamu yang kamu korbankan buat orang lain di luar sana, Tuhan akan ganti. Tuhan akan ganti dengan caramu sendiri, tapi ikhtiarnya dengan apa? Ya bekerja. Ya, ingat ya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Tuhan, kita harus ikhtiar kerja. Ya, karena Tuhan itu akan memberikan rezeki itu pelantarah ke manusia-manusia juga. Tidak melalui angin jatuhin dari langit, tidak melalui dari pohon kamu duduk di pohon buang itu jatuh. Ya, selagi kita manusia, Tuhan akan menitipkan rezekimu itu melalui manusia. Ya Ki ya. Nah, jadi ya harus rezeki dikejar, dijemput rek ya. Kayak kemarin ada orang semua juga ini, kalau misalnya tahu, yang di Surabaya ya. Oh. Ya. Dia buka usaha di depan kontrakannya. Ya. Karena sempat saya bilang jangan buka usaha di depan kontrakanmu saat ini. Karena orang-orang di luar sana yang orang-orang tetangga sedekat itu tidak akan percaya kamu. Kamu jualan apa? Jualanlah sejauh-jauhnya. Karena orang yang mempercayaimu adalah orang-orang yang tidak kenal denganmu. Betul ya. Jadi jalan sebulan tidak mendengar, nggak dengar ya. Tapi akhirnya itu terdengar lagi, dia jualan sejauh-jauhnya. Rame. Karena ada tetangga yang support dan ada tetangga yang tidak support, karena mereka nggak bakalan enak kamu. Lagi niku. Malah orang yang mempercayaimu adalah orang lain yang tidak kamu kenal. Betul sekali. Orang yang support pun juga nggak terus-terusan beli makananmu. Ya. Wow, rumah tangga. Ya itu tadi ya. Di sini yang belum menikah, ya, yang sudah berpacaran tapi belum menikah, ya, akhirnya rezeki kedua pasangan ini ya banyak sehingga untuk menikah di bulan Juli gitu ya Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ya rezeki mereka berdua untuk bisa melangsungkan pernikahan ya. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan juga yang saya lihat di sini akan ada dewi keberuntungan atau orang yang akan datang memberikan pekerjaan padamu. Ya, ingat ya, pada saat orang memberikan pekerjaanmu, ya, jaga nama baiknya. Jangan sampai sudah dimasukin, kamu malah menjelekin orang yang bekerja, yang membawamu bekerja itu bahaya. Dan kerjalah dengan baik. Betul. Ngoten ya Ki ya. Bekerjalah yang baik nih kira ya. Ojo mengkhianati. Ya. 5 bulan lahir. Ya, ini yang terakhir. 5 bulan lahir. Ayo, ikhtiarkanlah untuk kalian berdiri lagi, kuatkan kakimu untuk berdiri lagi, yakin melangkah ke depan. Karena 5 bulan lahir ini diberikan takdir kemudahan rezeki yang deras sekali apabila orang ini berusaha dengan caranya sendiri. Berusaha dengan caranya sendiri ya, memang harus diusahakan ya Ki ya. Berjuang, berusaha, berdoa, itu saja. Orang hidup nggak mungkin kalian mati dengan berjuang, berusaha, dan berdoa ya. Jadi jangan menyerah. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya, terutama si Libra yang jualan jagung gitu ya, jangan monoton itu saja. Kamu harus punya variasi. Variasi apa? Berpikirlah, orang yang jualan es krim itu ada banyak-banyak rasa loh. Kalau nggak salah dia 3 tuh Mas. 3 nopo itu niku, Ki? susu, keju, sama
tambah pedas. Lah mengono tok. Kau lihat tuh es krim ada banyak varian. Ya terus kemudian cocok nggak? Yuk kau coba. Ya Ki, ya. Apakah dengan rasa ada lemon-lemonnya atau itu namanya kreasi? Karena kalau cuman mentok itu aja ya Pokoknya musiman. musiman. Tapi kalau kamu mempunyai ide untuk variasi apa yang mungkin out of the box wis di luar pikiran manusia, apalagi anak-anak zaman sekarang kan kalau ada bahasa yang aneh, rasa yang beda tapi enak di lidah kan pasti seneng ya Betul, Ki, betul. ya. Terus harus apa ini, inovatif. Kalau bisa nanti akan jadi pelopor, siapa tahu dari situ kamu bisa punya rombong, akhirnya bisa di franchisein Betul. dengan tes yang kamu buat. Nah itu mahal itu kamu jual franchise. Iya betul. Iya Ki, ya. Tapi ya harus di luar dari pemikiran umum. Kalau keju, susu, pedes mah biasa. Nggak harus ada Pahit itu. dalam. Pahit. Maksudnya orang awam pun juga bisa ya Ki, keju Iya. tinggal diserut saja. Betul, Harus betul. kreasi. Ya. Biar bisa Apa ya, ada franchise. baca-baca maknyosnya itu. Maknyos ngoten ya Ki, ya. Terima kasih banyak Nih Ki Macam. Jadi ada 5 bulan lahir ini pun juga harus rezeki mengalir terus, harus dijemput ya Rek ya. Bukan kalian diem-diem saja Iya, betul, ya betul. Ki, ya. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan 5 bulan lahir nih Ki? Iya. Sifat positif yang harus kalian tonjolkan 5 bulan lahir ini sehingga di akhir bulan Juni itu terjadi. Anjir. Ada 3. 1. Pemikiran yang tenang. Tenang. 2. Yang sabar. Dan yang ketiga, bertanggung jawab dalam pekerjaan apapun itu. Tenang, sabar, dan bertanggung jawab gila ya. Orang itu ya memang harus bertanggung jawab. Kalau kalian mau Tuhan memberikan kepercayaan untuk rezeki besar, ya memang harus bertanggung jawab ya. Berarti 5 bulan lahir ini bukan bagian dari iblis. Kenapa? Karena kalian mempunyai karakter Tenang, yang tenang dan sabar. Karena iblis tidak punya karakter itu. Makanya mereka selalu mengganggu kita untuk bisa sefrekuensian dengannya. Dengan tidak tenang, yang suka marah-marah, Betul. dan tidak ada kesabaran. Betul. Nah, karena iblis tidak mempunyai ketenangan dan tidak mempunyai nilai sabar. Betul. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat iblis ya Rek ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macam. Semoga untuk 5 bulan lahir ini terus semangat untuk berjuang dan bekerja keras. Tidak hanya 5 bulan lahir saja ya Rek ya. Bulan lahir yang lainnya pun juga harus demikian. Agar kenapa? Agar Tuhan pun bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Iya, betul. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir momen spill kagem medianya Ki Macam. Nah ini untuk kakak-kakak semuanya, untuk ikhtiar untuk kalian dagangan atau kalian misalnya saat ini yang sedang berjualan sesuatu hal, terus kemudian merasa tempat usahanya itu kan memang ada tuh tempat usaha yang kok Kak sepertinya singgup gitu ya, ada Iya. gangguan-gangguan atau ada sihir-sihirnya ya. Nah ini kalian kalau mau membersihkan itu bisa mencoba dengan garam laut merah. Kalau tidak kalian juga bisa menggunakan dengan minyak kasturi, ini pun juga bisa. Lebih bagus lagi, jadi sebelum menggunakan garam tersebut ya, kalau kalian ingin merapikan usaha kalian dari belakang ke depan, sapu dirapikan ya, Dirapikan udah bersih-bersih. disiram, udah pokoknya bersih, udah disiram, dipel, kasih itu. Betul. Ya, garam laut merah nih Kiki ya. Jadi memang begitu Rek. Kalau kalian ingin sesuatu yang bersih, kalian harus bisa melihat diri kalian juga. Ya. Tempat usaha kalian bersih atau kotor. Betul. Karena kenapa? Kebersihan itu pangkal dari iman. Iblis-iblis setan-setan asa-asa negatif itu tidak akan menyukai tempat yang bersih. Ya. Makanya yang bersih, yang resik tempat usaha itu ya Ki ya. Kalau yang nggak kepake-pakai buang, yang ngumbruk-ngumbruk bersihkan. Kalau nggak bisa dibersihkan ya dibuang saja. Ya Ki ya. Terus kalau udah tampur itu, coba kalian keluar, lihat dari jauh usaha kalian. Pasti Kurang apa? energinya itu akan berubah. Betul. Kalau kurang terang ya harus dipasangi Yes, lampu ya Ki Karena ya. identik mata manusia itu melihat terang, dia pasti menoleh. Menoleh tuh, dengerin ya. Nah harus bersih ya, dan kemudian kalau kalian jualan sesuatu harus jujur ya. Jujur saja selalu ya Ki ya. Kalau seandainya modalnya mahal ya sesuaikan saja harganya, nggak usah bersaing untuk siapa yang Betul. murah siapa yang murah, enggak. Setiap orang itu
punya pasarnya sendiri-sendiri. Marketnya sendiri-sendiri. rezekinya masing-masing. Betul. Kalau ada penjual pasti ada pembeli. Ya. Yang penting jujur saja, karena di sini tuh banyak juga pembeli yang kaya-kaya, yang banyak duitnya ya Ki ya. Nah, nih kalau menambahi dengan ikhtiar medianya Ki Macan, boleh dengan garam laut merah yang tadi Ki Macan jelaskan. Tapi kalau kurang jelas, kalian bisa WA admin 1, admin 2, admin 3 garam laut merah. Boleh kalian menghubungi ke semua admin. Kalau untuk minyak kasturi ini kalian hanya bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 saja ya Ki ya. Silahkan. Nah, nanti dijelaskan bagaimana cara penggunaannya ya. Kemudian untuk medianya Ki Macan bahaya atau tidak? Untuk mungkin penonton baru ya, medianya Ki Macan bukan pesugihan ya. Jurit-jurit yang diisikan di media-medianya Ki Macan itu bukannya kuntilanak, bukannya genderuwo, bukannya pocong ya, yang punya tetangga sebelah yang suka ngambilin pocong-pocong di kuburan. Ini ada saudara-saudara tak terlihat pilihan yang berada di 10 tempat ya. Yang membalas kolom komentar di bawah. Yang membalas kolom komentar di bawah ya. Jadi mohon mengaminkan doa-doa kalian. Gitu ya Ki ya. Nah, silakan kalian bisa menghubungi media-medianya Ki Macan ini melalui ketiga admin. Kalau tidak, kalian bisa melihat di toko Shopee-nya Ki Macan ya, dengan nama Sehat Manjur 08 ya. Nanti kalian bisa lihat media-media apa saja yang ada di Sehat Manjur 08 Shopee, toko online Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan silahkan bisa mengikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan ada video setiap harinya. Dan untuk penonton pun semuanya, jangan lupa, ini Mas Jawir harus menggaungkan selalu, jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban ya untuk mengajak para rakyat Indonesia semuanya di tanggal 7 bulan 7 tahun 2025 ya. Kita sebarkan berita ini sebanyak-banyaknya agar masyarakat Indonesia yang ingin datang, silakan datang ke gedung DPR untuk membantu mengawal ya saudara-saudara kita, pejuang-pejuang kita untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor ya, dari DPR dan ketua DPR. Karena yang Mas Jawi rasakan, DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Penjaga Koruptor. Perampasan aset sudah lebih dari 10 tahun tidak mau disahkan. Ya kalau tidak mau disahkan, ya berarti dia menjaga hartanya koruptor kan? Ya ojo marah kowe DPR. Kalau Mas Jawir bilang Dewan Penjaga Koruptor. Kalau kalian memang Dewan Perwakilan Rakyat, sahkan. Nggak ya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media nipun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu koar-koar untuk dianggap hebat, karena semua orang tahu kalau harimau yang pendiam lebih mematikan daripada anjing yang menggonggong. Nah itu tadi ya Ki. Nah jadi waspada dan hati-hatilah kalian. Terima kasih banyak nih Kiki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.